Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Inter Milan kemungkinan bakal mengajukan tawaran pemain plus uang tunai kepada Genoa agar bisa merekrut Albert Gudmundsson. Hal ini menurut jurnalis Italia, Marco Barzaghi, bahwa Inter bisa menawarkan Marko Arnautovic sebagai bagian dari kesepakatan untuk penyerang internasional Islandia berusia 26 tahun itu. Gudmundsson telah menjadi salah satu talenta paling cemerlang di Serie A. Setelah membantu Genoa promosi kembali ke Serie A, performa Gudmundsson pun semakin mengesankan. Dia telah menjadi pemain kunci dalam membantu Genoa bertengger di papan tengah klasemen Serie A pada musim 2023-2024 ini. Kemampuan teknis pemain berusia 26 tahun ini dalam ruang sempit dan mobilitas bermain di belakang penyerang tengah menjadikannya andalan Grifone di sepertiga akhir lapangan. Sejauh musim ini, Gudmundsson telah membukukan 8 gol dan menyumbang 2 assist di ajang Serie A. Dia juga telah menorehkan 2 gol di Coppa Italia. Performanya tersebut tidak luput dari perhatian beberapa tim besar Italia. Inter, Roma, dan Juventus dilaporkan tertarik pada tanda tangan mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Dan Barzaghi menilai bahwa berdasarkan performanya sejauh musim ini, Gudmundsson akan bernilai lebih dari 20 juta euro. Namun Inter bisa menawarkan striker Arnautovic untuk menurunkan harganya. Arnautovic baru bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu. Tapi performanya belum memenuhi harapan. Jika Inter mengirim Arnautovic ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan untuk Gudmundsson, maka mereka akan menjadikan pemain asal Islandia itu sebagai pengganti langsung Alexis Sanchez, yang juga diperkirakan akan hengkang. Sedangkan penyerang Porto, Mehdi Taremi akan direkrut Inter untuk menggantikan Arnautovic dari segi karakter bermain. Gelandang Inter Milan, Davy Klaassen dikabarkan mulai dilirik sejumlah tim dari Turki, dan seorang perantara sudah bekerja untuk menjajaki kemungkinan transfer. Berdasarkan apa yang dilaporkan oleh FC Internews baru-baru ini, seorang agen ternama dari Turki, yang mewakili sejumlah tim top di Liga Super Turki telah menghubungi agen Davy Klaassen dan Inter untuk mengetahui apakah pemain Belanda itu tersedia untuk bisa dijual pada jendela transfer Januari tahun 2024 ini. Namun, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kepindahan Klaassen pada Januari tidak mungkin terjadi karena terganjal oleh peraturan FIFA. Pasalnya, Klaassen sudah pernah bermain untuk Ajax dan Inter pada musim 2023-2024 ini. Berdasarkan peraturan tersebut, pemain tidak diizinkan untuk membela 3 klub berbeda dalam satu musim. Dengan demikian, Klaassen dipastikan akan tetap berada di Appiano Gentile selama paruh kedua musim ini. Kepergian pemain berusia 30 tahun itu ke klub Turki hanya bisa terwujud pada musim panas mendatang. Meski begitu, masa depannya tetap ditentukan oleh Inter karena klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya. Sejak tiba di Inter pada musim panas lalu, Klaassen memang kesulitan mendapat menit bermain, di mana ia hanya tampil sebanyak 6 kali di Serie A, dengan total bermain selama 70 menit. Hal itu sedikit mendorong Klaassen untuk meninggalkan Nerazzurri demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Inter Milan dilaporkan telah bergabung dengan Manchester United, Arsenal, AC Milan, dan Juventus dalam persaingan untuk mengamankan tanda tangan penyerang andalan Bologna, Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu memulai kariernya di tim muda Bayern Munchen,
dan pertama kali tiba di Italia ketika memperkuat Parma dengan status pinjaman selama 6 bulan pada tahun 2021. Dia memberikan dampak yang jauh lebih besar sejak kepindahan ke Bologna senilai 8,5 juta euro pada musim panas 2022. Performanya benar-benar meledak pada musim 2023-2024 ini, dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 4 assist dalam 22 pertandingan antara Serie A dan Coppa Italia. Bayern Munchen mempunyai hak sebesar 40% atas biaya penjualannya di masa depan, dan juga punya opsi untuk membelinya kembali seharga 40 juta euro. Namun, Sky Sports Deutschland mengklaim bahwa Bayern tidak berniat mengaktifkannya, sehingga kemungkinan besar sang pemain akan dijual pada akhir musim ini. Sky juga menyatakan bahwa Manchester United telah memasukkan Zirkzee ke dalam daftar keinginan mereka dan telah mengadakan pembicaraan perdana dengan Bologna. Pemain berusia 22 tahun ini juga telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal, serta sejumlah klub Serie A, yakni Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Jika klub-klub Inggris ikut terlibat, tentunya akan sulit bagi Inter bersaing secara finansial ketika harga yang diminta melebihi angka 40 juta euro. Agen Tajon Buchanan, Mike Senkowski menilai formasi 3-5-2 Inter Milan sangat cocok dengan karakter bermain Buchanan. Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai oleh FC Internews, di mana Senkowski membahas peran taktis yang dapat dimainkan kliennya tersebut. Buchanan diboyong Inter pada bulan Januari ini dengan tujuan untuk menggantikan Juan Cuadrado, yang bakal absen lama setelah menjalani operasi. Idenya adalah Buchanan akan menjadi opsi di pos bek sayap kanan. Inter sudah memiliki pemain seperti Denzel Dumfries dan Matteo Darmian yang bisa bermain sebagai bek sayap kanan. Namun, peran Darmian juga sangat dibutuhkan di posisi bek tengah sisi kanan. Pertanyaannya kemudian adalah sistem taktis seperti apa yang akan cocok untuk Buchanan di Inter. Sejauh yang diketahui agennya bahwa pemain asal Kanada itu bakal sangat cocok bermain di formasi 3-5-2, yang diusung oleh pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi. Bermain dengan formasi 3-5-2 Inter, ini sempurna untuknya, ujar sang agen. Dia memulai karirnya sebagai striker, dan kemudian bermain sebagai pemain sayap. Dari Syracuse University dia pindah ke MLS. Mantan pelatih AS, Bruce Arena, adalah pelatihnya di sana. Dan pelatih itu memutuskan untuk memainkannya sebagai pemain sayap. Kemudian di Brugge, dia menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa. Dia bermain sebagai winger, tapi juga sebagai bek sayap. Tajon bisa meledak-ledak saat menyerang. Dan dia juga meningkat dalam fase bertahan berkat kerja keras yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, dan nantikan kembali video selanjutnya.